Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali di Dadang RA Channel. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan update hasil breedingan ya. Ada beberapa baru pasang yang kita breeding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasang yang kita proses breeding, teman-teman ya. Yuk kita cek dulu ya, teman-teman. Di update teman-teman ya. Nih kita buka-buka dulu. Tapi hati-hati juga teman-teman ya, jangan terlalu intensitasnya, kalian jangan terlalu sering untuk membuka ya. Kita pantau dulu ya. Alhamdulillah. Ini udah tuh. Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya teman-teman yang gua share ya, teknik breeding tanpa penjodohan ya. Jadi kita bikin riset juga, ada yang sistem penjodohan dan ada juga yang tanpa penjodohan ya. Kita buka satu-satu ya. Bagaimana? Kita cek, ada beberapa kemarin ya. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini nih yang kemarin ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Oh, ini udah menetas ya. Ini hari kedua penetasan ya. Jadi umur burayaknya itu baru 2 hari tuh. Dan ini yang kemarin kita update tanpa sistem penjodohan. Dan ini alhamdulillah berhasil teman-teman ya. Berhasil. Oke. Ternyata luar biasa, udah mulai menyebar teman-teman. Tapi belum, baru sebagian ya yang baru berenang normal ya. Kita akan tunggu untuk beberapa hari ke depan hingga nantinya kita akan pindahkan ke media pembesaran yang kolam sana ya, yang udah kita persiapkan. Ini yang kita breeding jenis Nemo Galaxy ya. Tuh, lumayan banyak teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan ini juga tuh. Oh, ada penuh. Pojokan sama juga. Nah, ini jenis Red Koi Galaxy ya. Dan ini tiga, ini juga Nemo Galaxy. Ini udah menetas beberapa burak-burak yang udah menyebar, tapi masih ada teman-teman masih ada yang di bui-bui ya, bergelantungan ya. Oke, kita tutup lagi teman-teman ya, agar si indukan jantan tidak stres ya. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5 yang udah menetas ya. Oh, yang ini gagal teman-teman ya. Ini gagal breeding yang ini ya, karena si female-nya nggak mau kawin teman-teman. Ini coba kita cek. Ini belum ada nampak teman-teman ya, belum ada nampak. Kan tahu nih apakah dia menetas atau enggak ya, kita biarkan aja dulu lah. Kita coba cek lagi ya, kita coba cek. Nah, alhamdulillah teman-teman, yang ini udah nampaknya udah menetas teman-teman ya. Tuh di bawah-bawah udah ada, cuman dia si buraknya belum menyebar nih teman-teman ya. Tuh masih di area sekitaran buih ya, gelembung-gelembung tuh. Coba kita perbesar ya. Nah, kecil-kecil ya. Nah, ini juga Koi Galaxy, kita biarkan. Oke teman-teman, gua update hasil breedingan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang satu yang kita tutup pakai kardus tuh itu gagal breeding. Alhamdulillah ya, tinggal nunggu proses yang 3 ini nih. Dan ini mungkin untuk beberapa hari lagi kita akan proses untuk pindahkan ke media pembesaran kolam-kolam yang udah kita siapkan teman-teman ya. Nah, ini udah kita siapkan. Nah, yang nantinya teman-teman ya, hasil breedingan kita nanti di baskom di ember kita akan pindahkan ke media pembesaran.
yang udah kita siapkan teman-teman ya, udah siapkan nih air yang udah kita endapkan. Kita kasih daun-daun pisang kering ya, pastikan kering ya, jangan yang masih basah nih. Nah, sambil kita untuk menetralisir pH-nya ya, agar kondisi airnya juga kondisi bagus. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah. Baru kita siapkan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Untuk yang tadi 5 yang udah burayak, yang udah nampak berenang normal, udah yang menyebar. Dan kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu sampai maksimal teman-teman ya, sampai maksimal. Jadi mungkin ada nih yang mungkin beberapa teman-teman yang bertanya, Kang, berapa lama sih untuk burayak itu dipindahkan ke media pembesaran? Nah, di sini gua itu biasanya kita pantau teman-teman. Acuannya mungkin gini teman-teman. Ketika burayak sudah berenang normal, dalam artian untuk berenang normal itu cara berenangnya itu udah lurus ya, udah lurus, dia udah menyebar, dan kondisi burayak itu udah berenangnya itu udah beraturan ya. Kadang-kadang kan ketika dia menetas itu baru menetas, dia masih bergelantungan teman-teman di bawah-bawah buih, dan dia berenang, dia balik lagi ke buih-buih ya. Nah itu masih proses kita biarkan terlebih dahulu teman-teman. Sampai nanti ketika si burayak itu dia udah menyebar total ya, dari buih itu dia udah menyebar, udah ada di semua rata gitu, dalam satu wadah itu dia udah menyebar rata gitu di pojokan-pojokan gitu ya, di pinggir-pinggir itu. Nah itu teman-teman tandanya dalam waktu dekat itu burayak sudah siap dipindahkan ke media pembesaran. Dan mungkin pertanyaan ada lagi, apa sih yang harus kita lakukan ketika si burayak udah menetas teman-teman? Nah yang seperti gua tadi ya, ketika burayak sudah mulai menetas, di hari pertama burayak menetas itu kalian teman-teman siapkan media-media pembesaran, baik kolam ataupun wadah yang ukurannya lebih besar dari ukuran tempat breeding teman-teman. Kita siapkan airnya, kita endapkan. Ketinggiannya berapa sentimeter sih Kang? Nah di sini gue pakai untuk ketinggiannya itu di antara 10 cm ya teman-teman ya. Nah kurang lebihnya nih kalau kita jari ya, nah ini nih segini ya, kurang lebihnya di 10 cm. Air kita juga harus memperhatikan ya. Jadi air itu teman-teman tidak boleh kurang juga untuk tingkat ketinggiannya, dan tidak disarankan juga untuk terlalu banyak ya, debit airnya itu terlalu tinggi teman-teman. Kenapa Kang? Jadi di sini mungkin dari histori beberapa yang gua alamin ya, terlalu tinggi pun itu tidak bagus untuk burayak teman-teman ya. Karena ketika air itu terlalu tinggi, yang akan menyebabkan atau efek terjadi terhadap burayak itu, dan akibatnya burayak bisa mati juga teman-teman ya. Dan salah satunya juga berpengaruh ke burayak itu banyak yang cacat fisik. Mungkin teman-teman bisa pernah mengalami ketika burayak itu ketika usia udah mulai dewasa gitu ya, dia berenangnya itu nggak normal gitu ya, dia agak berdiri gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman ya, itu juga salah satu faktor penyebab si burayak itu cacat fisik ya, dia terlalu berdiri. Karena bisa dibilang sih itu patah tulang mungkin ya, patah tulang. Nah itu salah satu penyebab ya. Dan mungkin juga ada beberapa faktor penyebab lainnya. Cuman yang gua pelajari, gua alami itu kasusnya seperti itu teman-teman ya. Air itu terlalu tinggi. Harus memperhatikan ketinggian air teman-teman ya. Setelah burayak dipastikan menetas, kita sesegera mungkin untuk membersihkan media pembesaran. Airnya kita siapkan, kita endapkan, kita kasih daun-daun pisang kering ya teman-teman. Daun pisang fungsinya untuk apa Kang? Nah teman-teman, di sini daun pisang ini fungsinya sangat banyak teman-teman ya. Dan salah satunya itu juga untuk menetralkan pH air teman-teman, bagus untuk air ya. Dan efeknya juga bagus untuk keburayak. Nah di samping untuk menetralkan pH air juga si burayak, si daun pisang ini juga
nantinya akan menghasilkan infusoria teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi pakan alami untuk burayak ikan cupang teman-teman ya. Jadi dia secara alamiah dia akan menghasilkan rendem. Ya kita untuk rendam, proses perendamnya berapa hari Kang? Biasanya kita cukup 2 hari ya, sambil burayak nunggu berapa normal. Dari ember kita pindahkan. Segi estimasi waktu kurang lebih antara 6 hari atau sampai 7 hari, 1 minggu biasanya teman-teman. Kalau gua di sini 1 minggu burayak sudah dimasukkan ke media pembesaran teman-teman ya. Dengan media pembesaran yang sudah disiapkan airnya dan dikasih daun pisang kering teman-teman. Itu, dan tak lupa juga teman-teman pakannya. Pakan itu sangat penting ya. Pakan kita juga harus mempersiapkan ya. Artemia juga kita harus kultur ketika nanti si burayak itu kita dituang, kita pindahkan, kita mulai kultur Artemia teman-teman sebagai pakan burayak. Kita tebar sedikit-sedikit ya. Nah itu teman-teman ya. Untuk video kali ini kita update melihat burayak yang sudah menetas ya. Dan nantinya kita akan pindahkan ke media pembesaran. Oke teman-teman, itu aja teman-teman mungkin video singkat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya agar video ini ya. Next video selanjutnya ya kita akan update lagi untuk burayak yang sudah nanti kita tuang ke media pembesaran ya.